يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Allah mudahkan kita bertemu di tempat ini, di pagi ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rahmatnya, ampunannya. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah jauhkan dari kita ilmu yang tidak bermanfaat. Allah berikan kita keluarga yang baik, anak yang baik, pasangan yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan ini menjadi salah satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan membahas tentang kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Di antara dosa besar yang kita bahas sekarang adalah menurut Imam Zahabi, meninggalkan jamaah dan sholat sendirian tanpa uzur. Jelas dari judul ini kita paham bahwasannya Imam Zahabi berpendapat wajibnya sholat berjamaah bagi mereka yang tidak sholat berjamaah tanpa uzur, maka dianggap dosa. Bahkan ada ulama yang berpendapat sholat berjamaah itu syarat sah sholat. Jadi kalau tidak berjamaah sementara dia mampu berjamaah, sholatnya nggak sah. Ini pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Walaupun kita tahu bersama jumhur ulama, banyak ulama berpendapat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah. Tetapi Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Salat, menukilkan pendapat para ulama yang mengatakan sunnah muakkadah, tetapi mereka mengatakan dan tidak boleh meninggalkan tanpa alasan. Kata Imam Ibnu Qayyim kesimpulannya, mereka yang berpendapat sunnah muakkadah, mereka pun tidak membolehkan dan membenarkan sholat mereka tidak membolehkan dan membenarkan meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur. Jadi kata Ibnu Qayyim, sebenarnya perselisihan ini perselisihan lafaz, tapi hakikatnya sepakat harus berjamaah bagi yang tidak punya uzur. Jadi ada seikhtilaf, cuma ikhtilaf istilah, Pak. Mereka bilang sunnah muakkadah, tapi ditanya ke Imam Syafi'i, bagaimana orang sholat sendiri tanpa uzur? Tidak, harus dia pergi bersama jamaah. Berarti kalau sunnah muakkadah dia mengatakan harus, berarti wajib. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan wajibnya itu adalah kesepakatan atau mirip kesepakatan. Walaupun kita tidak mengatakan ijma', tapi mirip kesepakatan walaupun ikhtilaf dalam lafaz. Kita akan bawakan dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi tentang dosanya mereka yang tidak sholat berjamaah. Subhanallah, ya, karena memang kalau kita sadari sekali lagi, kita hayati sekali lagi, hidup kita ini memang hanya menanti sholat dan sholat, Pak.
Kesibukan kita yang kita isi adalah kesibukan yang mengisi, menunggu waktu sholat. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ibadah. Dan salah satu, ini penting sekali, salah satu pelatihan untuk menguatkan iman kita agar tidak futur adalah sholat berjamaah. 2. Amalan orang-orang soleh yang menyebabkan kokohnya hati mereka. Yang pertama, sholat malam. Dabbus sholihin. Sholat malam itu sunnah, tapi dia mengokohkan hati, menenteramkan jiwa, mengistiqomahkan amal. Boleh dilihat Pak, orang yang banyak futur, tanya sholat malamnya, jujur atau tidak, istiqomah atau tidak. Karena orang yang jarang sholat malam akan mudah terkena penyakit khumul. Khumul itu lemah, malas, mudah capek, hilang gairah dan semangat. Itu khumul namanya. Sholat malam itu mendatangkan nasyat, mendatangkan semangat, rajin, gairah. Itu sholat malam. Bisa dibuktikan. Orang yang datang sholat di malam hari, di pagi harinya lebih semangat, lebih segar dibanding orang yang tidur seharian. Tidur dari mulai pada maghrib sampai subuh, apakah bangunnya dia segar? Bahkan subuh lewat, apakah bangunnya dia segar? Tidak, badannya malah khumul. Khumul itu lemah. Jadi 2 amalan ini termasuk amalan yang bisa mengistiqomahkan seseorang. Sholat malam dan sholat berjamaah. Bahkan di dalam hadis, nanti di yaumul qiyamah ada orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa itu? Rajulun qalbuhu mu'allaq fil masajid. Hati seseorang yang terus terkait dengan masjid. Pergi kemana dia lihat, nanti saya sholat di mana, nanti saya berhenti di mana, nanti saya menjamak di mana kalau safar. Hatinya selalu terkait dengan masjid. Orang seperti ini, kata Rasulullah SAW, di yaumul qiyamah akan mendapatkan, atau di padang mahsyar akan mendapatkan naungan Allah di bawah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nasallallahu salam al-afiyah, sebenarnya tidak pantas seseorang yang mampu sholat berjamaah dan dia tidak sholat berjamaah. Kalau kita sudah dimasukkan ke dalam pikiran kita, sholat berjamaah tidak wajib, itu adalah cuman sunnah, akhirnya merasa tidak berjamaah adalah sebuah kebiasaan. Gak apa-apa, no problem. Tapi kalau kita masukkan ke dalam diri kita, berjamaah itu wajib. Sehingga kita punya komitmen dengan amal kita. Seandainya kita tinggalkan jamaah, ada 2 hal. Pertama, mungkin uzur. Yang kedua, kita merasa bersalah. Merasa bersalah ini mengantarkan apa? Mengantarkan terus memperbaiki diri dan amal. Dan mukmin harus seperti itu. Maka dari ini, di zaman Rasulullah SAW, untuk mencirikan orang itu munafik adalah datang ke masjid atau tidak. Kalau dia datang ke masjid dan dia sholat 5 waktunya baik, maka dia bukan munafik. Tapi kalau dia sulit ke masjid, terutama waktu isya dan waktu subuh, maka para sahabat sudah mendapatkan sinyal orang ini munafik. Apakah timbangan ukuran para sahabat tentang kemunafikan ini berlebihan? Itu timbul pertanyaan. Apakah ukuran yang datang dari Rasulullah ini? Rasulullah yang memberikan ukuran itu. Kata Rasulullah SAW, "Athqal salati 'indal munafiqin salatul isya wa salatul fajr." Salat yang paling berat di sisi orang munafik salat isya dan salat subuh. Jadi kalau isya dan subuh di zaman Rasulullah SAW mereka tidak hadir, itu sudah menjadi sinyal dia munafik. Begitu juga para wanita. Wanita itu manusia yang paling mudah diserang futur, Pak.
Betul? Wanita adalah manusia yang paling mudah diserang futur. Bukan saya mengatakan, tapi saya mengambil dari pemahaman hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, naqisuddin wa naqisul aql. Agamanya kurang. Ditanya, kenapa ya Rasulullah kau katakan agamanya kurang? Berarti gampang futur. Karena setiap bulan itu ada waktunya dia nggak ibadah. Lagi rajin-rajinnya dia ibadah, tiba-tiba dia diberhentikan, jangan ibadah. Itu kan langsung membuat dia berubah keadaan. Kita saja laki-laki Pak, yang tiap hari sholat, nggak sholat, datang futur. Datang. Apalagi mereka, perempuan yang kadang-kadang memang tidak boleh sholat. Di waktu itu, secara psikologis, secara iman, drop. Nah, bagaimana membangkitkannya? Di sini juga dalil bahwasannya kita itu laki-laki harus membanyak memberikan nasihat kepada wanita. Nasihat kepada mereka itu menguatkan iman. Di antaranya juga wanita pun harus ketika sedang tidak halangan untuk sholat tepat waktu. Untuk apa? Selain itu amalan terafdol. Rasul ditanya, "Ai amal afdol?" Ya Rasulullah, amalan apa yang terafdol? Sholat tepat waktu. Tapi itulah salah satu barometer ukuran untuk mendeteksi iman sedang baik atau tidak. Saya mau tanya Pak, kita semua punya fluktuatif iman, naik dan turunnya iman. Tapi kita harus ada standar buat diri kita, kapan dikatakan iman saya sedang drop. Sholat malam nggak pernah ke masjid, cuman tinggal 5 waktu saja dia sholat. Bahaya. Kalau orang banyak melakukan amal soleh, drop-dropnya dia sering tahajud, ngedropnya dia adalah tidak tahajud, tetap ke masjid. Dropnya tetap baik Pak. Tapi kalau orang sudah sholat malamnya jarang, nggak pergi ke masjid, kalau dia lagi ngedrop imannya, apa yang menjadi ancaman Pak? Sholat 5 waktunya yang jadi ancaman. Dia lakukan bisa jadi di akhir waktu. Maka jangan meremehkan amalan sunnah. Sholat rawatib itu apa sih? Rawatib itu benteng. Kalau terpukul iman kita, bukan sholat wajib yang terganggu, sholat rawatib yang terganggu. Sholat malam itu apa sih? Benteng. Kalau kita futur, bukan subuh kita yang kena, sholat malam kita yang kena. Sama seperti itu juga ke masjid. Apa ukurannya kamu futur? Nggak ada Ustaz, yang penting saya sholat. Tidak. Kalau cuman sholat saja amalanmu, ketika kau futur, maka sholatmu yang terganggu. Bahkan ini adalah fondasi Islam. Tapi kalau dia sering berjamaah ke masjid, ketika ditanya apa futurmu? Aduh Ustaz, qadarullah nih beberapa hari ini sibuk karena jarang ke masjid. Yang terpukul itu bukan langsung inti daripada ibadah, tapi tameng-tameng, benteng-benteng yang menjaga ibadah kita. Dari itu maka ikhwanu fiddin, bapak-bapak dan ibu-ibu, siapapun, saya melihat orang yang futur karena salah satunya adalah malas ibadah. Saya nggak mengatakan harus berarti puasa yang kencang, tidak. Kita lihat apa yang bisa kita lakukan dan potensi apa yang buat diri kita cocok. Ada yang potensinya puasa, karena mungkin dia sudah pensiun, sudah di rumah, tidak banyak kerja di luar, toh juga makannya udah nggak banyak, puasa. Alhamdulillah. Ada yang potensinya jamaah, berjamaah, sholat malam. Ada yang potensinya sedekah. Yang jelas kita semua harus punya amalan, yang amalan itu kita jaga untuk menjadi ukuran futur keimanan atau tidak. Itu harus ada ukurannya. Kalau tidak, jangankan kita Pak, Ustadz kenapa ya hati Anda bolak-balik? Ya saya katakan bukan Anda saja. Apa Ustadz juga? Sama. Tapi kok futurnya Ustadz kayaknya lurus-lurus aja Ustadz. Alhamdulillah kan kelihatan antum.
Kenapa Ustaz ngomong begitu? Saya yakin sekali berapapun dia akan futur. Tapi futurnya tergantung amal dia. Kalau amalnya hebat, banyak amal sunnahnya, futurnya dia mungkin rajinnya kita. Rasulullah SAW saja berdoa, Allahumma tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, kokohkan hatiku di atas agamamu. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling sempurna. Dia mohon kepada Allah untuk dikokohkan hatinya. Bahkan Anas bin Malik, tidak ada doa yang paling banyak ku dengar dari baginda Rasulullah SAW sebagaimana dia berdoa, Allahumma sharrif qalbi ala dini. Ya Allah, palingkan hatimu, arahkan diriku untuk selalu di atas agamamu. Kembali kita. Jadi berbicara sholat jamaah itu jangan diperdebatkan masalah hukumnya, Pak. Ini kan sunnah, ini kan wajib, ini kan sunnah muakkadah. Kita nggak ke situ. Karena kalau kita berdebat hukum yang akhirnya membela pembenaran untuk tidak berjamaah, itu membuat kita futur. Iya, karena terkadang semua orang seperti itu, Pak. Dibicarakan hukum, kan boleh, Ustaz, ada ikhtilaf. Kan boleh, Ustaz, ada ikhtilaf. Kan boleh, Ustaz, ada ikhtilaf. Dia selalu mengambil sesuatu yang paling di ujung. Saya bilang, kalau kayak begini, kasihani dirimu, kau akan terjerumus dalam kefuturan. Tapi ambillah sesuatu yang paling nyaman, paling aman buat agama, aman untuk diri kita. Sekarang pertanyaannya, kalau kita nggak bicara masalah hukum, pertanyaan yang paling aman dan yang paling afdol, sholat berjamaah atau sendirian? Nah, ini pertanyaannya bukan perdebatan hukum, Pak, tapi pertanyaannya adalah mana yang teraman, mana yang terafdol, mana yang terbaik di hadapan Allah. Kalau semangatnya adalah yang terafdol, yang terbaik, pertanyaannya seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya mana yang teringat, yang terboleh, mana yang hukum, akhirnya banyak masalah-masalah yang selalu dipertanyakan. Kita baca hadisnya. Dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud ini. Nabi SAW berkata, liqaumi yatakhallafuna 'anil jamaah. Rasul berkata kepada satu kaum yang tidak sholat berjamaah. Dia nggak datang sholat jamaah. Laqad hamamtu. Hamam itu himmah. Himmah itu bukan hanya niat, tapi pengen kuat banget, itu hamma. Jadi sampai mau dilakukan betul-betul, itu himmah namanya. Kalau baru terbetik, terfikir, itu bisa jadi pikiran. Pengen itu namanya niat, tapi belum tentu dilakukan. Himmah itu keinginan yang sudah diusahakan, tapi karena sebuah hal tidak jadi dilakukan, itu himmah. Laki-laki ketika Yusuf alaihissalam bersama siapa perempuan yang diistilahkan? Zulaiha. Walaupun penamaan Zulaiha ini penamaan yang diperselisihkan, ya, kita katakanlah Zulaiha karena orang kenal banyak ke Zulaiha. Apa di Quran dikatakan? Laqad hammat bihi wa hamma biha. Hamma itu bukan pengen lagi. Ini si perempuan udah ngunci pintu. Si perempuan udah ngunci pintu, udah narik bajunya Yusuf. Jadi bukan niat lagi, bukan betik lagi. Hamma itu himmah. Dan Yusuf pun hamma biha. Yusuf pun sudah pengen dengan dia. Walaula ara'ana burhan rabbi. Kalau bukan karena dia diperlihatkan burhan, bukti-bukti kekuasaan Allah, dia akan jatuh dalam perkara itu. Lihat di akhir ayat, kadzalika linasrifa anhu su. Begitulah kami palingkan dari Yusuf perbuatan jelek. Apa sih rahasianya Yusuf dipalingkan dari perbuatan jelek, Pak? Perbuatan yang hampir laki-laki nggak ada yang bisa lolos dari perbuatan ini. Kalau dalam keadaan seperti Yusuf, pemuda, gagah, yang diajak perempuan cantik, bahkan perempuan yang ngajak dan mau, oh subhanallah. Innahu min ibadina mukhlasin. Dia hamba kami yang ikhlas. Kembali ke permasalahan kita, mau istiqomah, mau benar lurus agama kita, mau Allah tolong kita agar kadzalika linasrifa anhu su,
seperti itulah kami palingkan. Allahumma sharrif qalbi. Sharrif itu kalimatnya. Apa sebabnya? Mukhlisin. Apa itu mukhlis, Ustaz? Kalimat mukhlis ini kalimat yang sederhana. Kalau saya artikan, dia hamba kami yang tulus dan ikhlas. Nah, tulus dan ikhlas itu apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang ikhlas itu salatku, hidupku, matiku, semua gerak-gerikku lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah, la syarika. Apa kata Rasulullah? Laqad hamamtu an amura rajul yusalli bin nas. Sungguh aku pengen sekali memerintahkan seseorang untuk jadi imam di masjid. Kemudian aku akan bakar rumah orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sahih. Bahkan dalam riwayat Bukhari pun ada. Rasulullah sangat ingin membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Atau Rasulullah mengatakan, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim jamaah. Jangan, berhentilah satu kaum itu dari meninggalkan sholat berjamaah. Aw la yakhtimanna Allah ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Atau Allah akan tutup hati mereka dan mereka termasuk orang-orang yang ghafil, lalai. Diingetin udah nggak bisa, dikasih tahu udah susah, ghafil. Hadis riwayat Muslim. Dua hadis ini, ya, ini hadis yang menunjukkan bahwasannya itu termasuk dosa besar. Kenapa dosa besar? Yang pertama, Rasulullah ingin menghukum dengan membakar rumahnya. Sesuatu yang hukumannya adalah harta, maka itu menunjukkan perbuatan itu dosa. Karena Rasulullah mengatakan, aku pengen bakar rumah mereka. Di sini timbul permasalahan, Pak. Pertanyaan berikutnya, ya tapi kan itu kepengenan. Ternyata Rasulullah nggak lakukan, berarti belum tentu harus dibakar. Katanya mereka mengatakan tidak wajib. Maka dijawab dengan hadis yang lain. Kenapa Rasul tidak menjadi bakar? Bukan karena tidak wajibnya yang hilang, tapi karena ada orang yang punya uzur tidak sholat berjamaah di rumah. Dia boleh sholat di rumah. Siapa itu? Wanita dan anak kecil. Kalau bukan karena wanita dan anak kecil, tentu rumah mereka sudah dibakar sama Rasulullah. Tapi kalau rumah itu dibakar juga, sementara yang wajib siapa? Laki-laki, perempuan dan anak kecil kena hukumannya. Maka Rasulullah laqad hamam. Aku pengen bakar, tapi karena ada pertimbangan ini tidak jadi dibakar. Imam Zahabi menegaskan itu menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Mereka membantah, Pak. Dia mengatakan tidak wajib sholat berjamaah. Apa kata mereka? Coba hadis ini. Mereka pakai hadis ini juga bantahnya. Apa bantahan mereka? Coba lihat hadis ini. Rasulullah pengen memerintahkan orang lain untuk sholat berjamaah jadi imam, tapi Rasulullah sendiri pergi ke rumah orang yang tidak berjamaah. Pertanyaannya, Rasulullah sholat berjamaah tidak? Kata mereka. Kata mereka, kalau seandainya berjamaah wajib, Rasulullah SAW itu tidak akan pergi ke rumah orang-orang tidak berjamaah dan menggantikan orang lain jadi imam. Kalau wajib, ya dia tetap jadi imam. Dijawab bagi mereka yang mengatakan wajib. Kata mereka, inilah dalil bahwasannya boleh meninggalkan jamaah kalau ada uzur. Bagaimana mau memastikan orang tinggal sholat jamaah? Kalau tidak dia sendiri memastikan ketika sholat jamaah itu mereka sedang di rumah. Maka boleh meninggalkan jamaah kalau ada uzur. Apa uzurnya? Satu, memastikan hukum. Dua, memastikan harta. Kalau kita semua Jumatan jamaah, Pak, lalu security tetap sholat juga. Siapa yang jaga kendaraan? Siapa yang jaga keamanan? Siapa yang memastikan tentang itu semua? Maka tidak sholatnya security untuk menjaga sholat Jumat dan menjaga kaum muslimin, barang kaum muslimin ketika sholat Jumat, uzur.
Di sini sebenarnya bukan dalil yang menunjukkan tidak wajibnya berjamaah, tapi di sini dalil wajibnya berjamaah itu boleh gugur kalau ada uzur. Di antara uzurnya Rasulullah tidak mau ketika itu menjadi imam atau pengen pergi ke rumah orang-orang karena ingin memastikan hukum. Ingin memastikan hukum. Jadi sebenarnya di hadis ini adalah menunjukkan wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Dan di sini juga Rasulullah SAW ada sebuah riwayat hadis. Ada sebuah riwayat hadis, Pak. Rasulullah SAW suatu hari pernah di rumahnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Diundang makan oleh nenek dan ibunya Anas bin Malik. Begitu selesai makan, Rasulullah SAW sholat berjamaah di rumahnya Anas bin Malik. Itu di dalam buku-buku fikih disebutkan bab tentang barisan sholat. Waktu itu Rasulullah sholat di depan, Anas di belakang, bersama anak-anak yatim di belakang, dan perempuan-perempuan di belakang lagi, 3 shaf. Rasulullah, Anas bersama anak yatim, dan perempuan-perempuan di belakang. Dan sholat ini berjamaah di siang hari. Timbul pertanyaan, sholat apa berjamaah di siang hari? Ada yang mengatakan itu berarti sholat wajib, berarti Rasulullah nggak ke masjid. Kalau begitu tidak wajib ke masjid, yang penting berjamaah di rumah. Tapi pernyataan ini dibantah. Apa bantahannya? Bilal bin Abu Rabah tidak akan pernah mau qomat kalau tidak ada arahan dari Rasulullah SAW. Sampai ketika Rasulullah sakit saja, Bilal bin Abi Rabah itu ke rumah Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, apakah sholat akan kita qomat? Tanya dulu. Sampai Rasulullah mengatakan, ya Bilal, perintahkan Abu Bakar menjadi imam. Kejadian ini menunjukkan tidak akan mungkin ada imam yang tidak ditunjuk oleh Rasulullah. Kalau seandainya Rasulullah bersama Anas bin Malik dan ibunya yang sholat di rumah Anas adalah sholat wajib, pertanyaannya, mana dalil ada pengganti imam di situ? Abu Bakar saja pernah nggak mau jadi imam, Padahal Rasulullah ketika itu sudah sakit dan pingsan. Abu Bakar hampir tidak perlu jadi imam. Bahkan suatu hari ketika Abu Bakar jadi imam, ternyata Rasulullah masuk dan kuat. Abu Bakar langsung mundur, yang lanjutin imam Rasulullah. Artinya, kita kembali kepada pembahasan ini. Sholat apa yang dilakukan oleh Rasulullah bersama Anas bin Malik di rumahnya Anas bin Malik? Itu di siang hari. Karena dikatakan, ya taghodda, dia makan siang di rumah kami. Jelas, ghoda itu makan siang. Maka ternyata yang rajih dari para ulama, Rasulullah tidak meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Itu adalah sholat sunnah. Timbul pertanyaan berikutnya, Pak. Kalau gitu sholat sunnah di siang hari boleh berjamaah atau tidak? Maka jawabannya, boleh sesekali. Boleh sesekali. Anak sekolahan mau masuk sekolah, sholat duhanya jamaah. Bid'ah atau tidak? Boleh, Pak. Berdalil dengan hadis Anas ini. Hadis Anas itu, apa yang didapati Anas dan ibunya? Didapati Anas dan ibunya tata cara shaf wanita dalam sholat. Rasul di depan, Anas di belakang, wal ajuzu khalfana, perempuan-perempuan di belakang kami. Tapi kita kembali kepada poin kita. Apakah hadis Anas ini yang Rasulullah sholat di rumahnya Anas menunjukkan Rasulullah meninggalkan sholat berjamaah di masjid? Jawabannya tidak. Ini adalah sholat sunnah. Jadi tidak pernah ada hadis yang menunjukkan Rasulullah meninggalkan sholat berjamaah walaupun satu. Ada Ustaz, ketika Abu Bakar menjadi imam, itu setelah Bilal datang ke Rasulullah dan minta referensi. Ya Rasulullah, siapa yang jadi imam? Maka kata Rasulullah Abu Bakar, kata Aisyah, ya Rasul, jangan Abu Bakar. Abu Bakar tuh raqiqul qulub, hatinya sangat gampang nangis. Aku takut nanti dia sholat nangis terus isinya, kata Aisyah. Kata Rasulullah SAW, ya, Abu Bakar jadi imam. Abu Bakar jadi imam. Jadi pertanyaannya masih dalam poin yang sama.
Pernahkah Rasulullah meninggalkan sholat berjamaah di masjid? Jawabannya nggak pernah. Ancamannya dibakar rumah. Ancamannya hati akan ditulis menjadi orang-orang yang ghafil. Perbuatannya Rasulullah nggak pernah melakukan dan meninggalkan sholat berjamaah. Timbul pertanyaan hukum secara fikih. Kalau gitu apa hukum sholat berjamaah? Sunnah Ustadz, apa yang memalingkan dari 3 dalil ini? Kan kalau kita ingin mengatakan sunnah, ada ancaman dibakar rumah, ada hukuman dimatikannya hati. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Bahkan para ulama berdalil pula dengan sholat khuf. Di dalam Quran ketika Allah berbicara tentang sholat khuf, sholat perang, Pak. Di dalam perang, Allah membagi di dalam Quran 2 pasukan. Pasukan pertama yang sholat berjamaah, pasukan kedua adalah yang berjaga-jaga. Kalau pasukan pertama selesai 1 rakaat, pasukan kedua sholat lagi 1 rakaat, pasukan pertama jaga-jaga, gantian. Nanti begitu terus bergantian sampai salam. Tapi imam ada beberapa cara ya. Ada sekitar 7-8 tata cara sholat berjamaah ketika perang. Tergantung di mana keadaan musuh. Tapi yang jelas yang menjadi ingin poin kita adalah ketika perang saja Allah tetap mengajarkan sholatnya berjamaah. Adakah keadaan yang lebih genting daripada perang? Kalau tidak perang, maka dia berarti lebih ringan daripada keadaan perang. Kalau keadaan perang diperintahkan jamaah, bagaimana lagi dalam keadaan aman? Maka ini para ulama berpendapat, ini pendapat yang lebih kuat sebenarnya, sholat berjamaah itu bagi laki-laki wajib. Silahkan yang mengatakan tidak wajib, bawakan 1 dalil. Kalau dalilnya adalah perasaan, kalau dalilnya kata mazhab, ini Pak, ini kata mazhab Ustaz. Mazhab saya berpendapat, wallahi, jangan jadikan mazhab itu seperti kita mengatakan orang-orang Quraisy dulu, inna wajadna aba'ana ala min ummah. Udah kami dapatin kayak begini bapak-bapak kami. Kita menghargai mazhab, bahkan kita sangat mencintai ulama-ulama mazhab, dan mereka pun tidak mau perkataan mereka dibenturkan dengan Quran dan hadis. Tapi sebagian orang sekarang kalau ditanya tentang hukum, ini menurut mazhab. Bedakan mazhab dengan kaedah pendalilan dalam mazhab. Timbul pertanyaan kita, apa yang memalingkan? Yang memalingkan tidak wajibnya sholat berjamaah. Dalam sebuah riwayat hadis, Abdullah bin Maktum, orang buta Pak, yang kita sering dengar hadisnya. Dia minta uzur, ya Rasulullah, boleh nggak aku sholat di rumah? Laisa liqa'id yaquduni ila sholat. Nggak ada yang nuntun aku ke sholat ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, awalnya Rasulullah diam, berpaling nih. Abdullah bin Maktum yang buta yang mempunyai alasan. Dia sebutkan 2 alasannya. Pertama, nggak ada yang nuntun dia. Yang kedua, dia khawatir di Madinah ini ada hewan buas. Awalnya Rasulullah SAW membiarkan dia berpaling. Begitu dia sudah mulai berjalan, Rasulullah panggil, ya Ibnu Maktum, hal tasma' nida? Kau dengar suara azan? Dengar ya Rasulullah, ajib, datang ke masjid. Sekarang kalau yang nanya kita Pak, badan sehat, mata sehat, mau naik motor bisa, naik sepeda bisa, naik mobil bisa. Lalu kita bilang, ya Rasulullah, boleh nggak saya sholat di rumah? Kira-kira jawabannya apa Pak? Ya. Kita bilang sibuk ya Rasulullah. Sibuk apa? Inna fi sholati sugula. Sesungguhnya kata Rasulullah, kesibukan yang paling sibuk itu adalah sholat. Kenapa Rasulullah katakan itu Pak? Inna fi sholati sugula. Inna fi sholati sugula. Sesungguhnya di dalam sholat itu ada kesibukan. Karena Rasulullah menjadikan prioritas sibuk dia adalah sholat. Kan hidup ini tergantung prioritas sebenarnya Pak. Mana yang kita prioritaskan sebenarnya? Sholat atau bukan? Kalau sholat nggak jadi prioritas, maka dikatakan sibuk. Karena prioritasnya kerja.
prioritasnya uang. Kalau Rasulullah tidak, inna fi sholati sugula, kesibukanku itu sholat, yang lebih itu berarti bukan prioritas, jadi yang prioritas yang paling utama. Ini baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan para sahabat pun seperti itu. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah berikan kita kebaikan. Jadi ini dalil. Satu, ancaman dibakar rumah. Dua, akan dijadikan hatinya hati yang lalai. Ketiga, perintah berjamaah dalam keadaan sholat perang. Keempat, hadis tentang Abdullah bin Maktum yang minta sholat di rumah tapi diperintahkan tetap sholat di masjid. Kelima, tidak ada satu dalil pun menunjukkan Rasulullah pernah tidak sholat berjamaah. Maka dari sedikit dalil ini, kalau kita mau kumpulkan lebih banyak lagi, banyak Pak. Pertanyaannya cuma satu, apa yang menyebabkan berpaling hukumnya menjadi sunnah? Ternyata dilihat-lihat nggak ada Pak. Saya sudah sebutkan tadi, dalil mereka sebenarnya satu tadi, Rasulullah kan memerintahkan orang jadi imam. Pertanyaannya, Rasulullah berjamaah di masjid atau enggak? Kan tidak, berarti tidak wajib. Padahal kita bilang apa? Rasulullah di situ bukan tidak wajib, sedang mengajarkan ada uzur. Apa uzurnya? Memastikan. Rasulullah pernah nggak sholat jamaah? Pernah, tapi uzur. Sekarang yang kita bahas adalah pernahkah Rasulullah meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur? Maka dari ini pula para ulama berpendapat, walaupun kita sudah terlambat dengan imam, kita usahakan berjamaah. Bapak-bapak udah azan di masjid, qadarullah perut sakit, masuk kamar mandi. Selesai kamar mandi, mau ke masjid, udah bubar, sholat sama istri di rumah, berjamaah. Pakai azan, pakai qomat, afdol. Kalau nggak mau azan, qomat saja. Bahkan sebagian ulama mengatakan diwajibkan qomat. Tapi yang jelas tetap berjamaah. Tetap berjamaah. Ya. Walaupun hadis Anas tadi, kembali kepada hadis Anas yang menunjukkan Rasulullah SAW sholat di rumah Anas bin Malik, kan masih timbul pertanyaan, itu sholat apa? Ada yang menjawab juga, bagi uminya Anas dan neneknya Anas itu sholat zuhur. Bagi Rasulullah itu adalah sholat sunnah. Emang boleh begitu? Boleh. Apa dalilnya? Ada dalilnya, adalah sahabat ketika Mu'adz bin Jabal sholat isya bersama Rasulullah SAW di Madinah. Begitu dia bubar sholat isya bersama Rasulullah, dia pulang ke kampungnya yang jaraknya beberapa kilo dari masjid Rasulullah. Sampai kampungnya, orang baru mau sholat isya. Mu'adz, yang saya ingat adalah Mu'adz, dia diperintahkan jadi imam. Pertanyaannya, waktu itu imam, dia menjadi imam sholat isya, padahal dia sudah sholat isya bersama Rasulullah. Pertanyaannya, sholat apa ini Mu'adz? Mu'adz sholat sunnah. Bolehkah imam yang sunnah mengimami makmum yang wajib? Boleh, karena tidak boleh sholat wajib dua kali. Maka Rasulullah pun ketika di rumah Anas, ada yang mengatakan itu sholat wajib. Bagi siapa? Bagi ibu dan neneknya Anas, karena memang perempuan di rumah. Tapi bagi Rasulullah ketika itu sholat sunnah. Masih dalam poinnya, tidak ada hadis yang kuat yang menunjukkan Rasulullah SAW meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur. Rasulullah bersabda dalam sebuah riwayat hadis, man taraka salasa jama' tahawunan biha taba Allah ala qalbih. Barang siapa yang meninggalkan jamaah, jamaah itu sholat berjamaah, Allah alam, itu yang dipahami. Barang siapa yang meninggalkan sholat 3 kali sholat berjamaah, tahawunan, meremehkan, nggak usah, nggak harus, tahawunan namanya, ya, tahawunan biha taba Allahu ala qalbih. Toba, Allah jadikan tabiat itu dalam dirinya, artinya dia akan dijadikan tabiatnya tetap jadi orang yang malas ibadah. Toba. Jadi kalau ancamannya seperti ini ancaman yang mustahab atau ancaman yang menakutkan yang akhirnya melahirkan wajib? Maka yang benar ini adalah ancaman yang melahirkan wajib. Kecuali kita bilang, nggak apa-apalah, hati jadikan keras. Subhanallah. Ya, itu
Subhanallah, jelas-jelas toba itu sudah. Disebutkan riwayat Abu Dawud dan Nasai berkata, barang siapa meninggalkan Jum'ah min ghairi udzur wala dharar kataba munafikan fi daywani la yamha wala yubdil an habsa. Barang siapa yang meninggalkan jamaah, ya bisa diartikan di sini juga meninggalkan Jumat, tahawunan wala dharar, tanpa uzur dan tanpa dharar, nggak ada alasan yang dibenarkan, maka ditulis sebagai munafik. La yamha wa la yubdil an haq, dia tidak akan pernah dihapus dan tidak akan pernah terganti catatan itu untuk dia, yaitu dicatatkan sebagai munafik. Dan dalam hadis Hafsah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahul jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim ay ala kulli balik fa nas'alullahu taufiq ma yuhibbullahu wa yarda. Ya, atau dalam sebuah riwayat kita lanjut lagi, fi sahihain qala walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu amran bihatabin yahtabu thumma amiru bis salati yu'duna laha yu'addinu laha thumma amir rajulan. Sungguh aku pengen sekali, kata Rasulullah SAW, aku memerintahkan orang untuk mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku perintahkan orang lain untuk sholat jadi imam, diazankan, kemudian aku pergi ke orang-orang yang tidak faya umun nas summa ukhalifu ila rajul, kemudian aku pergi kepada orang-orang la yashhaduna sholati berjamaah, yang mereka tidak hadir sholat berjamaah, fa uharriqu alaihim buyutahum bin nar, aku akan bakar rumah-rumah mereka dengan api. Dalam riwayat Muslim juga dari hadis Abu Hurairah, laqad hamamtu an amura fityati an yajma'u li hazaman, sungguh aku pengen sekali memerintahkan para pemuda-pemuda ini, maksudnya budak laki-laki atau pemuda, untuk mengumpulkan kayu bakar untukku. Kemudian aku pergi dengan kayu bakar itu kepada kelompok yang tidak sholat. Mereka sholat di rumah-rumah mereka, padahal mereka tidak punya uzur. Maka mereka tidak pernah uzur. Fa uhariqu alaihim fi hadzal hadis, aku akan bakar rumah-rumah mereka. Ini hadis yang sahih, dan ayat yang sebelumnya menjadi ancaman yang keras bagi mereka yang meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur. Dalam riwayat Abu Daud di dalam sunannya dengan sanad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata Rasulullah SAW, man sami'al munadi, barang siapa yang mendengar munadi, yang azan, falam yamna'u min ityani udhrun, padahal tidak ada yang dia tidak punya uzur untuk mendatangi panggilan itu. Wakila wa mal uzur ya Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu uzur orang boleh tidak berjamaah? Khauf atau marad, rasa takut atau sakit. Falam tuqbalu min sholatul lati shalla ya'ni fi baiti, kalau dia nggak pernah uzur dan dia tetap sholat di rumahnya sendirian, maka tidak diterima sholat di rumahnya. Hadis ini yang dijadikan oleh sebagian para ulama dalil syaratnya berjamaah. Karena dalam hadis dikatakan lam tuqbal salat fi baiti. Dan ditanya di sini uzurnya apa ya Rasulullah? Uzurnya pertama takut. Takut apa? Terutama yang dimaksud adalah takut jiwanya. Takut jiwanya. Kalau takutnya takut wahmi, Pak. Takut wahmi itu nggak masuk dalam kategori takut. Kenapa kamu nggak ke masjid? Gelap Ustaz, ada kuntilanak. Itu takut wahmi namanya. Itu takut yang nggak diterima itu. Karena takut yang nggak pasti, nggak jelas takut sama apa. Tapi kenapa kamu nggak ke masjid? Mau ke masjid Ustaz, ada di jalan itu ada 7 ekor anjing. Kalau saya datang juga dia gigit saya. Itu takut yang mungkin terkadang manusiawi. Perang, takut yang manusiawi. Ya. Tapi kalau takut wahmi, takut sangkaan dan perasaan tadi, takut kuntilanak lah, subuh nggak berani ke masjid,
Ya, ini tidak menjadi uzur. Yang kedua, sakit. Sakit ini menjadi uzur untuk tidak berjamaah. Karena memang Rasulullah SAW pernah tidak berjamaah karena sakit. Yang ketiga juga, boleh tidak ke masjid itu adalah hujan. Hujan itu termasuk salah satu uzur untuk tidak ke masjid. Ya, bahkan dalam sebuah riwayat hadis disunnahkan bagi muazin ketika hujan dia mengatakan dalam azannya, as-salati fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian, as-salat fi rihalikum, salatlah di tempat peristirahatan kalian. Ini bagi mereka yang hujan. Kalau ditanya hujan yang bagaimana yang menyebabkan seorang itu boleh tidak ke masjid, maka bagaimanapun hujannya, kalau dia membasahi baju, yang kalau dia pergi juga akan basah kuyup bajunya, maka dia boleh sholat di rumah. Kalau dia bilang apakah jadi uzur atau apakah jadi wajib juga bagi mereka yang punya mantel, punya payung, atau rumahnya di samping masjid yang nggak kena hujan, lari sedikit langsung ke masjid, apakah mereka juga tetap sholat di rumah? Jawabannya, mereka juga tetap sholat di rumah. Karena Rasulullah rumahnya di rumah Aisyah. Rumah Aisyah di samping Masjid Nabawi. Dan Rasulullah SAW tetap sholat di rumah. Karena itu rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya sholat berjamaah itu tidak wajib, maka sholat di rumah ketika hujan itu bukan rukhsah namanya. Apa bedanya? Sekali lagi Pak, apa bedanya? Sholat ketika hujan dikatakan rukhsah di rumah. Kalau nggak hujan boleh nggak di rumah? Kan pemahamannya berarti kalau tidak hujan tidak di rumah. Bagi mereka yang berpendapat tidak wajib ke masjid, seolah-olah yang mengatakan nggak ada bedanya rukhsah dengan tidak rukhsah. Kalau begitu, untuk apa dikatakan hadis itu rukhsah? Ketika itu merupakan keringanan dari Rasulullah, menunjukkan keringanan itu keluar dari hukum asal. Apa hukum asal kalau begitu? Sholat berjamaah. Wudhu itu rukhsah bukan? Rukhsah. Maaf, tayamum itu rukhsah bukan? Rukhsah. Dari apa? Wudhu. Hukum asalnya wudhu. Kalau nggak ada air baru tayamum. Maka ketika dikatakan sholatlah di rumah kalian itu sebagai rukhsah, berarti hukum asalnya di masjid. Kalau tidak hukum asalnya di masjid, maka itu tidak dikatakan rukhsah. Kemudian di sini dikatakan ya diantaranya tadi apa? Sakit. Juga diantaranya adalah uzur, atau diantaranya adalah menjaga keamanan. Maka ketika perang, Pak, kan tadi kita bilang perang ada dua, ada yang sholat, ada yang jaga shaf. Di sini pun dalil kalau mereka yang ternyata tidak bisa sholat bersama imam, maka dia boleh karena uzur tidak bersama imam. Contoh tadi saya sudah contohkan security, boleh dia nggak bersama imam. Tapi kalau bisa, nanti dia begitu giliran dia sholat tetap berjamaah, cari temennya. Jadi jangan sendirian, agar dia punya teman dalam sholat berjamaah. Sebagaimana sholat khauf, sholat takut itu tetap berjamaah. Ya, kembali lagi. Fala yusalli fi jamaah wa la yajma' qala in mata hadha fa huwa finnar. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dikatakan, atau dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ditanya tentang laki-laki yang puasa di siang hari, salat di malam hari, dan dia tidak salat berjamaah. Wa la yajma' wa qala in mata fa huwa finnar. Abdullah bin Abbas mengatakan orang kayak begini kalau mati tetap masuk neraka. Coba kita timbang perkataan Abdullah bin Abbas ini. Ini perkataan sahabat. Ini berarti pemahaman sahabat. Mereka memahami, terutama Abdullah bin Abbas memahami. Ditanya, ya Abdullah bin Abbas, ada orang sholat malam, ada orang puasa di siang hari, tapi nggak sholat jamaah. Bagaimana orang ini di neraka? Kok bisa? Karena sholat malam sunnah, puasa sunnah, tapi dia meninggalkan yang wajib. Ketika dia mengerjakan yang sunnah tapi yang wajib dia tinggalkan, tetap dia melakukan yang haram.
Kalau dia melakukan yang haram, maka tetap diancam dengan neraka. Maka kalau ada orang yang tidak sholat malam, tidak puasa sunnah, tapi tetap mengerjakan yang wajib, tidak bisa diancam dengan yang haram. Sama seperti hadis yang pernah kita bacakan, hadis tentang seorang wanita yang sholat malam, puasa sunnahnya banyak, sedekahnya banyak, tapi dia menyakiti tetangganya. Ditanya, di mana dia Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Dia di neraka. Loh, bukankah dia sholat malam? Sholat malam sunnah. Bukankah dia puasa siang hari? Puasa sunnah. Tapi menyakiti itu adalah haram. Maka orang melakukan yang haram mungkin diancam dengan neraka. Ditanya orang kedua. Orang yang kedua sholat malamnya enggak, puasanya juga enggak, kecuali Ramadan. Sedekahnya juga enggak banyak, tapi enggak melakukan yang haram, tidak menyakiti orang lain. Ditanya, di mana dia Rasulullah? Dia di surga. Yang ingin kita bahas di sini berarti bagaimana cara Rasulullah dan para sahabat menilai amal. Bukan hanya banyak-banyakan, tapi adalah yang paling tepat. Dia banyak sunnahnya, tapi yang wajib dia tinggalkan. Sholat malamnya sunnah, puasanya sunnah, yang wajib dia tinggalkan. Tetap dia diancam dengan neraka. Dia nggak banyak mengerjakan sunnahnya, tapi dia mengerjakan yang wajib. Kok bisa diancam neraka? Tidak ada kesalahan, maka tidak berhak diancam neraka. Dia rajin ibadah sholatnya, tapi nggak memberikan nafkah kepada anak istrinya, diancam dengan yang haram. Dia rajin sholat dan puasanya, tapi tidak sholat jamaah. Apa kata Abdullah bin Abbas? Dia di neraka, karena menjadi dasar pemikirannya adalah sholat itu wajib berjamaah, sunnah. Qiyamul lail dan puasa sunnah. Kau mengerjakan sunnah tapi meninggalkan yang wajib, tetap diancam oleh neraka. Ini pertanyaan ditanyakan kepada siapa? Abdullah bin Abbas. Berarti pendapat yang mengatakan wajib berjamaah, pendapat Quran, pendapat hadis, pendapat para sahabat. Pendapat para sahabat radhiyallahu anhu. Datangkan satu pendapat sahabat yang mengatakan tidak wajib berjamaah. Bahkan para sahabat menganggap yang tidak berjamaah itu adalah munafik. Munafik orang tidak berjamaah itu. Bahkan dalam sebuah riwayat, tidak ada amalan yang kami lihat orang meninggalkannya seperti orang munafik kecuali sholat, kata para sahabat. Ya. Juga disebutkan di sini hadis yang kita baca tadi tentang Abdullah bin Maktum yang dituntun ke masjid. Dia katakan, laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid, fahal li rukhsatun an yusalli fi bait. Perhatikan kalimatnya ya. Perhatikan kalimatnya. Ya Rasulullah, aku tidak ada yang nuntunku untuk pergi ke masjid. Hal li rukhsatun, ada enggak rukhsah, keringanan untukku? Usolli fi baiti, salat di rumahku. Kalimat rukhsah berarti keringanan. Dia keluar dari hukum asal. Berarti pertanyaan ini keluar karena dia sadar harusnya di masjid. Kalau kita berpendapat bahwasannya ke masjid tidak wajib, berarti harusnya dia nggak minta rukhsah. Ketika dia minta rukhsah, berarti dia berpendapat ini adalah wajib. Siapa yang berpendapat? Sahabat. Lah, pendapat ini juga dia tanyakan ke Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, bahkan dalam riwayat lain dikatakan, innal madinah katsir hawam wasiba. Di Madinah ini banyak hewan-hewan yang buas. Aku orang yang buta pandanganku. Hali rukhsatun, boleh enggak? Ada enggak rukhsah buat aku? Usolli fi baiti, aku sholat di rumahku. Maka Rasulullah mengatakan, tasma hayyala shalah hayyalal falah, apakah kau dengar ucapan hayyala shalah hayyalal falah? Dia berkata, iya ya Rasulullah. Fa'ajib, datang ke masjid. Jelas hadisnya, ini hadis bahkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Pak. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, maka dalil-dalil yang kuat ini menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Jangan mengatakan, oh kan gini Ustaz, hadisnya begini. Sholatul jamaah afdol min sholati fad'i bisaba wa isyrina darajat. Sholat berjamaah lebih afdol daripada sholat sendiri 27 derajat. Berarti sholat berjamaah itu afdol. Kita tanya, siapa yang memahami setiap kalimat afdol berarti sunnah, gak wajib?
Mukmin sama kafir afdol mana, Pak? Mukmin. Kalau begitu mukmin wajib atau tidak? Kan afdol. Afdol itu bukan berarti kalimat tidak wajib, tapi ingin mengatakan yang terbaik. Bukan berarti, karena kan dalil ini dipakai, Pak. Salat berjamaah 27 derajat. Salat sendirian 1. Salat berjamaah lebih afdol daripada salat sendirian. Kalau begitu, salat jamaah afdol, nggak wajib, sunnah. Siapa yang memahami kalimat afdol itu adalah sunnah? Bahkan hadis ini sebenarnya ingin mengatakan hadis yang tadi, tidak diterima sholat orang di rumahnya tanpa uzur. Sebenarnya hadis ini yang berikut ini menunjukkan sahnya sholat sendirian. Maka kita tadi bawa ada ulama yang mengatakan syarat sah sholat harus berjamaah. Hadis ini yang mengatakan sholat sendiri lebih afdol daripada sholat berjamaah, atau sholat berjamaah lebih afdol 27 derajat, menunjukkan sholat sendiri itu sah tapi wajib. Maka kalimat afdol nggak selamanya menunjukkan sunnah. Maka saya bilang tadi, mukmin sama kafir afdol mana, Pak? Mukmin. Kalau begitu beriman wajib atau tidak? Katanya afdol. Jadi nggak seperti itu. Karena afdol itu terkadang membandingkan, bukan perkara membandingkan yang sunnah dengan yang tidak sunnah, tapi membandingkan sebuah amal. Ya. Di sini juga dikatakan, apakah kau mendengar hayya 'alas shalah hayya 'alal falah? Naam. Dalam riwayat ya Rasulullah, aku buta sya'i'dhan dari dar wali qaid la yalumani fa li rukhsatun. Qala fa'akbil fahakama fi mustadrak ala sahih sahihain Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a nida falam yamna'u min tibai udzur fala. Sebentar kita baca hadisnya. Fala sholatalah. Barang siapa yang mendengar azan dan tidak ada uzur bagi dia untuk mendatanginya dan dia tidak datang, fala sholatalah, tidak ada salat bagi dia. Ma uzur ya Rasulullah? Apa uzurnya? Khauf wal marad. Qala la'anallahu salasa man taqaddama qaumun hum law karihun imra'atun batat wa zawjuha 'alaihi sakhit wa rajulun sami'a hayya 'alas shalah hayya 'alal falah thumma lam yajib. Qala Abu Hurairah li an tamtali adhunu ibnu Adam rasasa madzaban khairu man yasma' hayya 'alas shalah hayya 'alal falah thumma la yajib. Fa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu la salata li jaril masjid illa fil masjid. Perhatikan. Kata Abu Hurairah dalam sebuah riwayat hadis lain, Rasulullah bersabda, Allah melaknat 3. Yang pertama, orang taqaddam qauman wa hum lahu karihun. Dia memimpin satu kaum dan kaum itu benci dipimpin sama dia. Yang kedua, perempuan yang bermalam dan suaminya murka kepada dia karena tidak mau diajak hubungan intim. Yang ketiga, seorang laki-laki yang mendengar azan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kemudian dia tidak datang ke masjid. Lalu dari 3 ini dikatakan dalam sebuah hadis bahwasannya Allah melaknat mereka. Imam atau pemimpin yang maju dan kaumnya tidak suka, perempuan yang bermalam dan suaminya tidak ridho, yang ketiga laki-laki yang tidak datang ke masjid. Kata Abu Hurairah, dipenuhi telingamu dengan rasas, timah panas, itu lebih baik daripada kau dengar sholat hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kamu tidak datang kepadanya. Berkata Ali bin Abi Thalib, tidak ada sholat bagi mereka yang dekat masjid kecuali harus di masjid. Ditanya, ya Ali, siapa mereka tetangga masjid? Tidak ada sholat bagi mereka yang tetangganya masjid kecuali harus sholat di masjid. Ditanya sama Ali, siapa mereka tetangganya masjid, wahai Ali? Orang yang mendengar panggilan azan. Man sami'a nida falam ya'ti falam tujawi sholatu ra'su illa min uzur. Barang siapa yang mendengar azan kemudian tidak mendatanginya, maka sholat tidak akan melalui kepalanya kecuali orang yang punya uzur. Artinya sholatnya nggak bakalan naik ke langit. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man sara an yalqalla qadan musliman, barang siapa yang ingin bertemu Allah di hari kiamat sebagai orang Islam, hendaklah dia menjaga sholat 5 waktu ketika dipanggil, karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada nabinya
sallallahu alaihi wasallam dan sunnah huda, innaha min sunnatil huda walau annakum sholaitum fi buyutikum, kalau kalian sholat di rumah-rumah kalian sebagaimana yusalli hadzal mutakhallif fi buyutihi, sebagaimana orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat berjamaah di rumahnya, la taraktum sunnatin nabiyyikum walau taraktum sunnatin nabiyyikum, berarti kalau kalian sholat di rumah kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Barang siapa yang meninggalkan sunnah nabi kalian, maka dia telah tersesat. Aku melihat tidaklah menyelisih, tidaklah yatakhallaf, tidak hadir sholat jamaah kecuali munafik yang jelas-jelas nifaknya. Ada orang mengatakan, oh berarti ini sunnah Nabi Ustaz. Katanya dikata Abdullah bin Mas'ud kan sunnah. Iya, ini sunnah, maksudnya bukan sunnah mustahab. Sunnah maksudnya jalan Nabi. Kenapa? Karena hukuman setelahnya, kalian kalau tidak mengerjakan sunnah ini, kalian sesat. Lah sunnah apa yang ditinggalkan? Kalau ditinggalkan menjadi sesat. Bukan sunnah yang diartikan dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa, bukan. Tapi sunnah di sini maksudnya adalah jalannya para nabi. Jadi kalau kalian meninggalkan jalan Nabi, kalian mau pakai jalan yang mana? Ini pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, bahkan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku tidak pernah melihat orang-orang yang jelas munafiknya kecuali mereka tidak sholat berjamaah. Laqad kana rajulu yutabi yahudi baina rajulaini hatta yuqamu fi shaf, yakni yattaki alaihima min dha'fi hirsan ala fadliha wa khaufan min ismi fi tarki. Bahkan dahulu di zaman para sahabat ada orang yang didatangkan ke masjid, sampai ketika didatang ke masjid pun dia sengaja diberdirikan, ya, padahal dia sedang keadaan berat karena lemah, karena semangatnya untuk mendapatkan keutamaan sholat berjamaah dan khawatirnya dosa meninggalkan sholat berjamaah. Salat jamaah azimun kama fi tafsir laqad katabna fi zabur. Nanti akan dibahas lagi bab berikutnya, keutamaan besar bagi salat berjamaah. Tadi dalil-dalil tentang ancaman mereka yang meninggalkan salat berjamaah. Sebenarnya masih banyak dalil-dalil hadis lain yang menunjukkan keutamaan bagi mereka yang salat berjamaah. Ya. Mungkin di pertemuan berikutnya adalah kita langsung masuk saja idraru fil wasiyah, yaitu memudaratkan di dalam wasiat. Ini termasuk dosa. Memudaratkan, dia bikin wasiat tapi memudaratkan. Ini termasuk dosa besar. Ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Tafadhol, mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di luar kota safar. Ada yang mengatakan safar itu termasuk uzur. Tapi kalau ternyata kita di hotel lagi santai, dengar azan, ya sudah, sholat saja ke masjid. Kecuali kita sudah menjamak sholat kita karena kita musafir. Tapi kalau kita lagi di perjalanan, lagi safar, tiba-tiba azan, nggak wajib kita berhenti karena kita musafir. Jadi hal kita tergantung keadaan, ya. Tapi yang jelas kalau dalam safar, hukum asalnya memang tidak wajib. Lagi jalan, lagi berkendara mobil, azan, apakah wajib langsung berhenti karena mendengar azan? Tidak, musafir. Seperti itu. Jazakallahu khair. Mana yang lebih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih afdol dalam sholat sunnah, dengan membaca surah-surah panjang atau membaca surah-surah pendek sehingga dapat memperbanyak rakaat? Ini dibahas oleh para ulama, Pak. Mana yang lebih afdol, memperpanjang bacaan atau memperbanyak rakaat? Dari inilah maka lahir ikhtilaf ulama berapa rakaat sholat tarawih. 11 atau 23, mana yang lebih afdol? Kalau kita melihat kepada hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu sholat 11 rakaat. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sholat itu 11 rakaat, jangan tanya panjang dan indah sholat. Jadi Rasulullah sholatnya 11, tapi sampai dekat subuh. Maka di situ menunjukkan panjangan baca. Sampai suatu hari Rasulullah sholat sunnah, sahabat ada yang ikut sholat di belakang Rasulullah. Rasulullah selesai Al-Baqarah, dia bilang, mungkin habis Al-Baqarah dia ruku nih.
Ternyata begitu Al-Baqarah masuk kepada Imran, dia berharap mungkin Ali Imran juga ruku. Ternyata sampai An-Nisa baru Rasulullah SAW ruku. Nah, jadi hadis ini menunjukkan sebenarnya Rasulullah SAW kalau sholat sunnah, ini perhatikan, yang sampai nanti imam-imam masjid rawatib, sholatnya juga sholat rawatib yang wajib atau sholat wajibnya pun dipanjang. Tidak, Rasulullah kalau sholat wajibnya dia yukhaffif, meringankan, tidak terlalu panjang. Tapi kalau sholatnya sendiri, sholat tahajudnya, Rasulullah memanjangkan bacaan. Jadi kalau dilihat dalam hadis-hadis Rasulullah, maka yang memperbanyak bacaan itu lebih afdal. Tapi gimana Ustaz kalau anak bacaannya nggak banyak? Bahkan kalau anak jadi makmum, imamnya terlalu panjang bacaan, pikiran anak kemana-mana, Ustaz, bukan dengerin imam. Disitulah makanya para ulama mengatakan orang seperti ini lebih baik perbanyak sujud dan ruku. Jadi diperbanyak rokaatnya. Maka di situ Imam Malik mengatakan hampir 40 rakaat atau Hambali mengatakan 40 rakaat untuk sholat tarawih. Bahkan 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Ahmad, Abu Hanifah sepakat bolehnya lebih dari 11 rakaat untuk sholat tarawih dengan alasan itu. Alasannya salah satunya sahabat pernah melakukan lebih dari 11. Yang kedua, kalau kita lakukan seperti lakukan Rasulullah, orang sekarang lemah kalau kebanyakan bacaannya, maka dibanyak rokaatnya supaya menghilangkan ngantuk dan juga memperbanyak pahalanya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih afdol, tetap hadis Rasulullah yang lebih afdol yang panjang bacaannya. Tapi kalau karena panjang bacaannya malah kita merasa berat, merasa sulit, silahkan diperbanyak rokaat. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya ada sekelompok orang sedang berkumpul saat mendengar azan di masjid lalu mereka sholat berjamaah di rumah. Jarak masjid sekitar 500 meter. 500 meter dekat, Pak. 500 meter bagi saya ya, bagi kita dekat 500 meter. Karena masih terdengar, masih bisa jalan. Ya, tidak terlalu jauh lah ya 500 meter ya. Tapi kalau memang ternyata Allahu alam ya, tergantung keadaan. Tapi 500 meter kalau saya sih melihat belum terlalu jauh. Belum terlalu jauh. Kapan? Kalau ditanya begini Pak, Rasulullah tadi memberikan patokan dan Ali bin Abu Thalib memberikan patokan. Jiranul masjid, orang yang dekat masjid itu harus sholat ke masjid. Ditanya sama Ali, ya Ali, siapa itu tetangganya masjid? Apa jawaban Ali tadi? Yang dengar azan. Pertanyaannya, di zaman Ali bin Abu Thalib azan nggak pakai speaker. Kalau zaman sekarang 2 kilo pun kedengaran remang-remang azan karena pakai speaker. Apakah speaker bisa menjadi patokan sebagai tetangganya sholat? Allahu a'lam. Tidak. Karena tidak semua yang didengar oleh speaker itu berarti dekat, bisa jadi jauh. Ya, jadi yang dimaksud di sini tetangga sholat itu adalah yang kalau orang normal berteriak kedengeran. Maka itu di dulu para ulama membuat menara, Pak. Jadi jelas kenapa menara itu dibangun di masjid-masjid. Tujuannya supaya muazin naik ke atas. Jadi kalau sekarang ada masjid-masjid yang bangun menara dengan biaya yang besar, saya rasa kurang tepat. Kenapa? Nggak perlu menara dibangun, bikin saja tempat buat meletakkan speaker atau toa yang tinggi. Karena yang tinggi bukan orangnya sekarang, yang tinggi apanya? Toanya. Jadi kembali lagi, kapan seseorang dikatakan tetangga masjid? Sekali lagi, ketika dia dengar azan. Azannya bagaimana? Apakah azan dengan speaker atau tidak? Maka kembali kepada keadilan, yaitu azan yang tidak pakai speaker, tapi orang yang naik ke menara. Itu yang dikatakan didengar azan. Kalau sekiranya tadi 500 meter terdengar suara azan, bukan speaker ya, maka tetap dia pergi ke masjid. Tapi kalau ternyata tidak terdengar suara azan, maka sunnah bagi dia ke masjid. Sunnah bagi dia ke masjid. Karena ada seorang sahabat rumahnya di ujung. Di Bani Salamah itu rumahnya di ujung. Tapi setiap sholat pergi ke masjid. Rasulullah nggak melarang dia juga ke masjid. Padahal jelas dia tidak mendengar azan. Tapi dia tetap ke masjid. Rasulullah SAW tetap dia rukum tuktab asar rukum. Bahkan suatu hari
Bani Salamah ini ingin pindah rumahnya supaya dekat masjid Rasulullah SAW, supaya dia bisa lebih cepat datang ke masjid. Apa kata Rasulullah? Dia rukum tuktab asarukum, tetaplah kalian di kampung kalian, akan dicatat pahala-pahala bagi kalian. Ya, Allah a'lam. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Ya, paling belakang silakan, Pak. Waalaikumsalam. Bisa jalan kaki, tapi ada sementara satu lagi masjid yang agak jauh, jadi pakai motor, tapi yang jauh itu sudah salah pak ya cara tinggalnya gimana? Oke. Hukum asal berjamaah itu adalah di masjid rumah kita. Masjid dekat rumah kita itu yang harus kita besarkan. Itu yang harus kita ramaikan karena dia difungsikan sebagai masjid. Ya. Adapun seandainya imamnya tidak mengerjakan sunnah atau bahkan mengerjakan bid'ah, maka itu adalah falahu walakum. Amal dia untuk dia, amal kita untuk kita. Ya, seperti itu. Walaupun terkadang memang juga ditanya, kan bukankah yang lebih banyak jamaahnya lebih afdol Ustaz daripada sedikit jamaahnya? Kan dalam hadis dikatakan yang lebih banyak jamaahnya lebih afdol. Iya, kalau dilihat dari sisi banyak jamaah mungkin bisa lebih afdol. Tapi kalau dilihat dari sisi pemakmuran masjid, dilihat dari sisi dakwah, atau dilihat dari sisi pemfungsian tanah-tanah wakaf yang telah dilakukan, maka bisa jadi yang di rumah kita lebih baik kita hidupkan masjid. Jadi kalau saya dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan seperti Bapak tadi katakan, ada yang jauh, ada yang dekat, saya tetap menghidupkan yang dekat di rumah saya. Ya, walaupun saya menjadi makmum dari orang-orang yang mungkin tidak mengerjakan sunnah. Karena menghidupkan masjid itu juga termasuk salah satu amalan yang baik. Allah a'lam. Silakan. Iya, ini juga pertanyaan. Sholat di masjid sendirian, nggak ada orang yang jamaah. Sholat di rumah sama. Ya, oke. Kewajiban kita adalah datang ke masjid, bukan kewajiban kita mendatangkan jamaah. Ketika kita datang ke masjid, lalu nggak ada jamaah, kita tetap mengerjakan yang wajib. Kalau kita nggak ke masjid, berarti kita sudah mengerjakan yang wajib belum? Belum. Maka tetap kerjakan yang wajib. Loh, tapi nggak ada jamaah Ustaz. Nggak ada jamaah kan bukan kewajiban kita. Mendatangkan jamaah kewajiban siapa Pak? Ya, itu wajib mereka, harusnya mereka datang. Ya, gara-gara nggak ada jamaah, gimana kalau kita tarik-tarikin orang dua Ustaz? Jamaah sama saya. Nggak wajib kamu narik-narikin orang juga, nggak wajib. Nah, kalau gitu kan nggak ada jamaah Ustaz. Kalau di rumah malah berjamaah. Kamu diwajibkan mendatangi azan. Mendatangi azan, diwajibkannya itu. Maka dikatakan tadi, atas mak tidak, kamu dengar azan, dengar, datang. Dengar. Jadi tetap ke masjid. Allahu a'lam. Ya, silakan Pak. Gimana kalau masjid itu kondisi karena tidur terlambat, pas datang itu sudah jamaah sudah bubar. Apakah sholat rutin atau pulang bersama istiqlal? Terlambat, begitu sampai rumah, udah sampai masjid udah bubar karena sebuah uzur. Tetap di masjid atau di rumah? Boleh di rumah. Berjamaah dengan istri, dengan anak. Ya, karena imam sudah selesai. Tapi kalau dia mau di masjid juga, karena ada orang yang masbuk dan dia mau bersama orang juga boleh. Karena di situ dia punya uzur, Allah a'lam, karena keterlambatan dia. Tentang sholat di masjid yang dekat dan yang jauh. Bagaimana kalau masjid yang dekat bacaannya sifat hurufnya sama tajwidnya kurang bahkan terjadi Fatihah. Sedangkan masjid yang agak jauh bacaannya baik, imamnya bacaannya baik. Gimana? Ini kembali lagi ya. Masjid yang dekat bacaannya buruk, masjid yang jauh bacaannya baik. Kita tahu bersama di dalam ilmu tajwid ada yang diistilahkan dengan khata' khafi dan khata' jali. Salah yang khafi, yang ringan, dan salah yang jelas. Kalau dalam Al-Fatihah dan khotoknya adalah jali, itu kesalahan fatal.
kesalahan fatal. Maaf sebagian orang tua karena ditokohkan sebagai orang tua padahal sudah sepuh, mungkin juga sebagian giginya ompong, baca Al-Fatihahnya berantakan. Anak muda mau negor takut tersinggung, bahkan nanti bisa jadi masalah kalau negor dia. Saya nggak tenang Ustaz sholat di belakang dia. Kenapa? Baca Al-Fatihah jelek. Silahkan cari imam yang menenangkan diri. Karena tapi tetap saya katakan apa? Bacaan khafi dan jali itu penting. Ya, kalau salahnya jali, silahkan cari yang lain. Tapi kalau salahnya khafi, kadang-kadang kita diberikan uzur, Pak. Kita ini bukan orang Arab. Kita bukan orang Arab. Ya, saya pernah suatu hari, ya saya pernah cerita juga mungkin sholat di alun Bogor. Waktu itu imamnya kebetulan orang tua yang bacaannya memang luar biasa banyak salahnya lah. Pas kebetulan itu saya menemani seorang syekh, profesor, doktor dari Riyadh. Dia datang ke situ sholat berjamaah. Ba'da sholat maghrib dia langsung sholat lagi, berjamaah lagi sama yang lain. Saya tanya, Syekh sholat apa sih? Saya ulangi sholat saya. Kenapa? Fatihahnya rusak, kata Syekh. Salah Fatihahnya. Lah bagaimana sama saya, Syekh? Bagaimana dengan jamaah-jamaah yang lain ini? Apakah sholat harus ulang? Antum ghuraba, antum ajam tu'talur. Kalian itu ajam. Allah berikan uzur untuk kalian. Nah, dia merasa diri dia nggak uzur karena dia Arab, bahasa dia bisa melakukannya. Kalau kalian orang ajam, ya itu jawaban dia. Ya karena yang saya pikirkan waktu itu, nah, sholat saya gimana? Sholat jamaah yang lain gimana? Kalau dia sholatnya nggak sah. Dan saya waktu itu tidak mengulang sholat. Di samping Syekh, dan Syekh nggak nyuruh saya ngulang sholat. Apa yang menjadi pelajaran, Pak? Terkadang uzur bagi orang lain nggak uzur bagi diri dia, dan dia pun tidak mewajibkan orang lain untuk melakukan apa yang dia pendapatkan dia. Itu kan termasuk hikmah, itu kebijaksanaan. Saya jelas-jelas duduk samping dia, saya nggak ngulang sholat saya bahkan tanya apa hukum orang yang lain, kata dia bilang itu uzur buat kalian. Ya, jadi di sini pun saya ingin menegaskan kita betul harus mencari imam yang benar, bacaan yang benar, jangan bacaan yang jali, yang salah, yang fatal kita jadikan imam juga cuman karena alasan-alasan yang nggak jelas, jangan. Tapi kita juga terkadang ya punya uzur kepada orang-orang yang selama tidak terlalu jali, berikan uzur ya. Saya juga dulu pengalaman sedikit, Pak. Jadi saya dulu kalau dalam perjalanan terkadang tidak mau jadi imam, saya perintahkan orang lain jadi imam. Tapi sesekali saya pernah meminta orang jadi imam dengan percaya diri dia maju jadi imam, anak muda. Ternyata bacaannya hancur bin rusak, wallahi hancur bin rusak bacaan. Semenjak itu saya berpikir saya tidak akan pernah mau memerintahkan orang lagi jadi imam. Kalau ada qomat saya berdiri langsung saya jadi imam. Kenapa? Karena bukan saya merasa lebih baik, tapi saya merasa saya pernah belajar. Gak mungkin saya menyuruh silakan jadi imam cuman karena basa-basi, begitu dia jadi imam bacaannya rusak. Kecuali saya yakin dia betul-betul pernah belajar, bacaannya baik, saya jadikan imam, alhamdulillah baik. Jadi kalau kita pun telah belajar, ini juga kita pun pernah belajar, kita punya bacaan yang baik, kalau bisa kita jadi imam. Kalau kita bisa jadi imam, karena ini berkaitan dengan perkara penting, yaitu diterimanya sholat dan afdoliyahnya sholat, sahnya sholat. Allahu a'lam. Cukup sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.